Wanita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Di Antara Dua Pilihan. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Mari kita membuat pilihan yang Tuhan kehendaki. Kita membuat pilihan yang Tuhan kehendaki. Amin. Judul khotbah hari ini adalah di antara dua pilihan. Bacaan hari ini diambil dari Markus 15 ayat 1 sampai dengan 5. Sebagai pengantar, judul khotbah hari ini adalah di antara dua pilihan. Istilah di antara dua pilihan secara harfiah berarti memilih salah satu dari dua pilihan. Dalam hidup, kita sering menghadapi berbagai situasi di mana kita harus membuat pilihan. Dan yang paling sering terjadi adalah ketika kita harus memilih di antara dua hal. Apakah saya harus mengatakan ini atau tidak? Apakah saya harus melakukan tindakan ini atau tidak? Apakah saya harus menikah dengan orang ini atau tidak? Apakah saya harus bekerja di tempat ini atau tidak? Bahkan saya harus datang ke gereja ini atau tidak? Selain itu, kita selalu berada dalam situasi di mana kita harus membuat pilihan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam kehidupan rohani, kehidupan beriman juga. Kita selalu diperhadapkan pada situasi di mana harus memilih di antara dua pilihan. Apakah saya harus menaati firman yang diproklamasikan di mimbar atau tidak? Apakah saya harus berdoa dengan perjanjian doa atau tidak? Apakah saya harus melakukan pekabaran Injil di radang saya atau tidak? Apakah saya harus beribadah pada hari Minggu atau tidak? Apakah saya harus setia pada jabatan yang diberikan pada saya atau tidak, dan sebagainya. Dengan kata lain, peperangan rohani juga merupakan perjuangan yang memilih salah satu dari dua pilihan. Apakah saya harus mengikuti kehendak Tuhan atau terjebak dalam tipu muslihat iblis. Peristiwa Kejadian pasal 3 juga terjadi di dalam situasi yang memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu ketaatan atau ketidaktaatan. Adam dan Hawa tergoda oleh iblis dan membuat pilihan yang berlawanan dengan perintah Tuhan karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Apakah kita harus taat firman Tuhan atau tidak? Semua masalah berdampak kepada manusia melalui pilihannya. Dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai dengan 16, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Posisi yang setengah-setengah tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan beriman. Di dunia juga sama, orang-orang yang sukses memiliki semangat. Jadi dalam situasi yang harus memilih salah satu dari dua pilihan, apa yang harus kita memilih? Kita harus menjalani kehidupan yang panas, bergelora, penuh semangat dengan Injil, bukan kehidupan yang dingin dan hambar. Pendiri Bala Keselamatan William Booth setiap kali bertemu dengan seseorang selalu menyapa dengan "Are you still burning?" Apakah saudara masih bersemangat? Apakah hati saudara masih terbakar karena Injil? Dengan kata lain, apakah semangat saudara untuk Injil masih terkobar? Saya percaya setiap saudara dapat mengakui bahwa yes, I am.
Ketika saya bertanya, jawablah dengan suara keras, "Are you still burning?" Itu berarti semangat untuk Injil berkobar di dalam hati saya. Kehidupan beriman tidak boleh setengah-setengah. Mengapa menjalani kehidupan beriman yang tidak jelas? Tidak ada yang lebih menyedihkan dari itu. Saya berharap seluruh jemaat Indonesia serta Timur Leste dapat menjalani kehidupan yang terus bertumbuh setiap hari dan semakin bersemangat dengan Injil seiring berjalannya waktu. Itulah kondisi rohani yang normal. Untuk mempertahankan kondisi rohani yang normal tersebut, penting untuk membuat pilihan yang benar berdasarkan firman Tuhan, yaitu firman mimbar, berdasarkan firman mimbar. Sebab pilihan kita memutuskan arah kehidupan kita. Dalam bacaan hari ini dari Markus pasal 15, kita melihat dua pilihan yang kontras. Satu adalah orang Pontius Pilatus dan yang lain adalah Yusuf dari Arimatea. Kedua orang ini diperhadapkan pada situasi pilihan, namun mereka membuat pilihan yang berbeda. Pilihan mereka menyampaikan pesan rohani yang penting bagi kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara memiliki bukti bahwa saudara memperluas tempat kemah saudara masing-masing dengan membuat pilihan rohani yang dikehendaki dan diingini Tuhan sepanjang hidup saudara melalui firman mimbar hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Pilatus membuat pilihan yang sia-sia. Dalam ayat 1 sampai dengan 3, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, seluruh mahkamah agama sudah bulat melupakannya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Dengan pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus ditangkap dan diadili secara ilegal oleh Sanhedrin yang merupakan lembaga tertinggi di antara orang Yahudi. Sanhedrin terdiri dari 71 orang termasuk imam besar sebagai ketua serta 70 anggota lainnya. Anggotanya terdiri dari kaum Saduki yang memonopoli jabatan iman, orang Farisi yang adalah ahli Taurat dan para petua bangsa. Bisa dikatakan para pemimpin Yahudi berkumpul semua karena Yesus mengancam hak-hak ekonomi dan otoritas agama mereka, maka mereka sudah bulat memupakannya untuk membunuh Yesus. Namun karena Israel pada saat itu berada di bawah pemerintahan kekuasaan Romawi, Sanhedrin tidak memiliki hak untuk menghukum mati seseorang. Jadi mereka membawa Yesus kepada Pilatus, gubernur Romawi yang memerintah Yudea pada saat itu. Pilatus yang sebenarnya berkedudukan di Kaisarea, tetapi markas besar Pilatus pindah sementara ke Yerusalem karena adanya laporan bahwa mungkin terjadi kerusuhan selama perayaan Paskah di Yerusalem. Oleh sebab itu, para pemimpin Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus dan meminta agar dia dihukum mati melalui pengadilan yang tidak sah. Mereka sangat ingin membunuh Yesus sehingga mereka menciptakan berbagai tuduhan. Dalam sidang Sanhedrin, Yesus dinyatakan bersalah atas penghujatan. Namun karena penghujatan bukanlah alasan yang cukup kuat untuk menghukum mati Yesus di pengadilan Romawi, maka mereka menuduhnya dengan pemberontakan. Tuduhan mereka dapat ditemukan dalam Lukas pasal 23 dan ada 3 tuduhan utama. Pertama, ini menyesatkan bangsa Yahudi. Kedua, melarang membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Terakhir, tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Semua tuduhan ini sengaja dibuat-buat hanya untuk memaksa Pilatus menghukum mati Yesus.
Dalam ayat 6 sampai dengan 7 telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Pilatus berdasarkan hati nurani dan pengetahuan hukumnya tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Selain itu, dalam Matius pasal 27, istri Pilatus menyampaikan pendapat bahwa Yesus adalah orang benar. Jadi sebaiknya Pilatus tidak terlibat dalam pengadilan tersebut. Oleh karena itu, Pilatus bermaksud membebaskan Yesus. Berdasarkan tradisi saat hari raya di mana seorang tahanan dibebaskan sesuai keinginan rakyat. Mirip dengan gerasi pada hari kemerdekaan atau Natal di Korea. Karena itu adalah masa perayaan Paskah, Pilatus ingin membebaskan Yesus sebagai gerasi Paskah. Namun situasinya berjalan terbalik. Mereka yang dimanipulasi oleh para imam kepala meminta agar Barabas, seorang penjahat kejam, dibebaskan dan Yesus disalibkan. Dalam ayat 15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Namun alasan dibalik keputusan ini sungguh mengecewakannya. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Alasan mengapa Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan adalah untuk memuaskan hati orang banyak. Jika menggunakan istilah saat ini bisa dikatakan bahwa Pilatus menggelar pengadilan populisme. Dia berkompromi dengan kenyataan agar tidak ada masalah besar selama pemerintahannya di Yudea. Untuk melindungi karirnya, dia membuat keputusan keliru karena tertekan oleh opini publik. Menurut sejarah, setelah kejadian tersebut, Pilatus membantai banyak orang Samaria dan akhirnya dipanggil kembali oleh pemerintah Romawi. Dia menyadari bahwa karier politik dirinya telah berakhir, maka dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hingga sekarang setiap kali kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman Nasrani, nama Pilatus disebut sebagai salah satu nama yang paling memalukan dan terkutuk. Menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus. Nama Pontius Pilatus tercatat dalam pengakuan iman Nasrani untuk menegaskan bahwa penyaliban Yesus adalah fakta secara sejarah. Tanggung jawab hukum berada di tangan Pilatus. Namun, seperti Yudas Iskariot, Pilatus dikenal sebagai orang yang membuat pilihan yang salah. Dan mungkin dia menyesalinya di neraka sampai sekarang. Kita tidak boleh membuat pilihan yang menimbulkan penyesalan. Terutama kita harus membuat pilihan yang berkenan kepada Tuhan, bukan manusia. Dalam Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya berharap pengakuan iman Rasul Paulus ini menjadi pengakuan iman saudara di dalam kebaktian bahasa Indonesia. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang penginjil yang membuat pilihan yang paling berkenan kepada Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah Yusuf dari Arimatea membuat pilihan yang inti. Dalam ayat 42 sampai dengan 45, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah,
memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Setelah Yesus mati di kayu salib karena keputusan Pilatus, muncul seorang pria yang selama ini bersembunyi. Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Nama Yusuf terlalu umum, jadi dia dikenal sebagai Yusuf dari Arimatea untuk membedakannya. Pria ini bukanlah orang biasa dalam masyarakat pada waktu itu. Dalam teks dikatakan bahwa dia adalah seorang anggota majelis. Ini berarti dia adalah salah satu dari 70 anggota Sanhedrin. Dan di Matius pasal 27 disebutkan bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya. Namun, apa yang dilakukan Yusuf dari Arimatea dalam teks ini? Dia memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Tuduhan yang dikenakan pada Yesus adalah pemberontakan. Dia bisa saja berada dalam situasi di mana dia harus mati jika dia bersama dengan orang-orang yang dihukum mati. Namun, Yusuf dari Arimatea tidak menjadikan hal itu sebagai masalah. Kematian bukanlah masalah baginya. Dalam Markus 15 ayat 43, Markus menggambarkan Yusuf dari Arimatea seperti ini. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia adalah seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf orang Arimatea membuat pilihan iman secara rohani sambil menanti-nantikan kerajaan Allah. Dalam Yohanes pasal 19 mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea sebenarnya adalah murid Yesus. Namun dia takut akan orang-orang Yahudi sehingga dia tidak dapat menjalani kehidupan iman secara terbuka. Namun setelah menyaksikan proses kematian Yesus di kayu salib, dia mengalami perubahan. Melihat Yesus Kristus yang dengan berani menempuh jalan penebusan salib sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, Yusuf menyadari bahwa Yesus adalah anak Allah yang sejati. Ketika seseorang menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, pandangan hidup mereka pasti akan berubah. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 26 juga menyebutkan tokoh yang membuat pilihan yang iman, inti. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sebenarnya orang-orang duniawi mungkin tidak bisa memahami pilihan seperti yang dibuat oleh Musa. Namun Musa yang melihat hal-hal yang kekal membuat pilihan yang berbeda dari nilai-nilai duniawi. Saya berharap semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat menjadi saksi yang memperluas kerajaan Allah sambil menjalani kehidupan yang hanya memandang kepada Yesus Kristus yang akan memberi besar upah yang kekal seperti Yusuf dari Arimatea dan seperti Musa. Dalam ayat 46 sampai dengan 47, Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus di makam baru yang telah dipersiapkannya untuk dirinya sendiri. Ini memiliki makna penting. Adegan ini merupakan penggenapan nubuat dari Yesaya 53 ayat 9 yang menyatakan bahwa Yesus akan dikuburkan di makam orang kaya.
Jika pemakaman Yesus setelah kematiannya di salib tidak dilakukan dengan layak, mungkin akan ada lebih banyak keraguan tentang kebangkitannya. Namun, dengan menguburkan tubuh Yesus secara resmi, Yusuf dari Arimatea memainkan peran penting dalam penguatkan keyakinan tentang kebangkitannya. Hidup kita seharusnya menjadi seperti Yusuf dari Arimatea, yaitu hidup yang dipakai untuk penggenapan perjanjian dan memilih jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya berharap semua jemaat kebaktian bahasa Indonesia dapat menyadari kehendak Tuhan dengan jelas dan memilih hal yang penting secara rohani oleh iman di tengah situasi dan kondisi apapun. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus yang dipakai secara zamania, representatif dan monumental dalam perluasan kerajaan Allah. Sebagai kesimpulan, Thomas Watson, seorang pemimpin gerakan Puritan Inggris abad ke-17, berkata seperti ini, orang Kristen yang palsu juga dapat mengikuti Yesus hingga ke Bukit Zaitun, tetapi mereka tidak dapat mengikutinya hingga Bukit Kalvari, Golgota. Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah selama 40 hari kepada para muridnya. Sementara Bukit Kalvari, Golgota adalah tempat Yesus disalibkan. Dengan kata lain, siapapun bisa ikut serta dalam mendengarkan ajaran Yesus dan menerima berkat darinya, tetapi mereka yang tidak tulus akan mundur ketika menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Seorang murid sejati akan memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan jika itu berarti harus berkorban. Kehidupan beriman yang sejati adalah memilih secara rohani seperti Yusuf dari Arimatea, bukan hanya mengikuti pilihan fisik jasmani seperti Pilatus. Kita tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang bersifat sementara dan fisik seperti Pilatus, tetapi harus mengikuti keinginan Roh Kudus dan menjalani kehidupan yang benar seperti Yusuf dari Arimatea. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang memilih hal yang inti sambil memilih jalan iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang menyelamatkan kami dari kutukan, kebinasaan, maut dan kuasa setan. Kami adalah ciptaan, wakil penguasa dan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk memilih kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di tengah perjalanan perjanjian kami seumur hidup kami. Kiranya kami membuat pilihan berdasarkan firman Tuhan, firman mimbar. Kiranya kami membuat pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami membuat pilihan yang mewujudkan penggenapan firman Tuhan. Kiranya kami membuat pilihan yang menyelamatkan semua orang. Kiranya kami dapat menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan seperti Yusuf dari Arimatea, bukan seorang yang memuaskan hati banyak orang seperti Pilatus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.